Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli hikmah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ingkang sangat telah hormati Sahibal Gaib Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Mal Arifin sekeluarga dan ugi masyarakat kampung mriki, masyarakat kota Kabupaten Malang, para kiai, bolo-bolo sahabat kanca, boten ketinggalan pengamadul hadirin sedaya pecinta pendherek Gusti. Nuwun sewu, wonten ingkang ngendikaaken bilih kita menika hidup di puncak zaman ingkang akhir. Alasanipun segala apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa tanda-tanda akhir zaman hampir sedaya sampun ketawis. Wonten malih ingkang ngendikaaken bilih kita ini hidup di zaman yang benar-benar modern, yang benar-benar maju. Segala bentuk teknologi, segala bentuk lakon-lakon wonten ing donya niki sampun kedadosan sedaya. Yang terakhir ingkang boten ketinggalan, kita ini hidup di zaman materialistis. Niki ingkang tahu jelas. Hampir sedaya yang namanya manusia terjebak oleh yang satu ini. Piantun alit, piantun ageng, semuanya terjebak yang namanya materi. Artosipun ya, kita ini ditakdir oleh Allah hidup di zaman seperti ini. Pramila menaik kepareng matur nggih, nyuwun sewu. Kesimpulan kawula 3 tahun kawula saben dalu munjer wonten ing Indonesia menika. Ningali kahanan makhlukipun Allah ingkang warna-warni. Intinipun mekaten, ternyata tidak mudah kita ditakdir sebagai manusia. Boten gampil ternyata nggih. Monggo misal menawi kita niku kersa ngrenungaken nggih. Sejak kita lahir dari seorang ibu, kita diasuh dan dibesarkan orang tua. Saat kita masih bayi, ya Allah, masa anak-anak, lalu saat kita masih masa remaja, masa dewasa, kita berumah tangga, punya anak, lalu kita dihadapkan apa itu makna kehidupan. Masing-masing dihadang oleh segala bentuk problema kehidupan, mencari nafkah, menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Alhamdulillah. Nah, tapi kita yang sudah umur di atas 40 tahun, ya Allah, betul keras Bapak Ibu, masa remaja sudah berlalu, masa remaja sudah lewat. Umur 40 tahun menurut Syekh Imam Ghazali, umur yang sudah tidak muda lagi. Istilahnya Sayyidina Ali,
tanda-tanda kita harus siap-siap untuk menuju perjalanan selanjutnya. Pramila nyuwun sewu. Kita yang katakanlah sudah tidak mudah lagi ini. Urutan pertama, diganggu badan mulai sakit-sakitan. Ya Allah, digerogoti perjalanan waktu. Ini jelas. Artinya badan pun diatur 40 tahun lebih. Kedua, kita punya tugas mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi saudara-saudara. Mungkin bukan kampung, kalau orang boleh mau mendidik anak agar terwujud solid dan solihah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di pondok ini 10 tahun yang bukan sebuah jaminan. Sekolah sampai dokter, profesor pun juga bukan jaminan. Masya Allah, Masya Allah. Lalu kita yang sudah tua-tua itu kadang kasih digunakan segala bentuk langsung kehidupan. Pramila nyuwun sewu. Semisal kasus di Hobi ingkang nembe panjenengan amalah kaya di Hobi karya Gusti sejak tahun 2000 ingkang sak menika hampir seluruh daerah di negeri ini derek namakaken Dikul Hobi. Dikul Hobi itu artinya dikir agar kita kasih mudatan Allah. Dikir untuk penentram hati, penyejuk hati, agar kita selalu dekat dengan Allah. Untuk itu menambah hati menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Pramila mugi-mugi kula panjenengan ingkang dipun takdir kalian Allah hidup di Masya Allah kota Malang yang semakin ramai, penduduk Malang yang semakin kata, masing-masing ini nampilaken dari Allah kata ingkang dipun dawuhaken idoliku ila abdi fasubbu alaihi bala asobba fa inni uhibbu an ma'asauta. Dados nyuwun sewu, tanpa kita tahu saben dinten Allah niku ngutus malaikat spesial ndugekaken ujian, cobaan. Nah iki kata-kata kita untuk kuwala. Pramila mugi-mugi kita iki berkah saking Gusti Hobi dapat dipimpin anak Allah Gusti iki. Sekeluarga dipun paringi panjenengan Tuhan. Dimudahkan segala urusan wonten ing dunya niki. Ingkang saweg kagungan purkulima hidup. Mugi-mugi Allah nuntasaken sedaya. Sedaya mugi-mugi dipun paringi panjang umur, gesang ingkang manfaat. Tapi yang harus kita tahu, hidup tidak hanya badan sehat saja. Hidup tidak hanya urusan lancar saja. Adalah yang harus kita perjuangkan kalau kita sudah tua. Apa itu? Memperjuangkan husnul khotimah. Masya Allah, Masya Allah. Pramila nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Ajaran utamanya Gusti Sang Wali Panggilan adalah kita ini harus belajar merasa bukan siapa-siapa. Segala bentuk ilmu syariat, hakikat, tasawuf adalah urutan tertinggi hanya kita agar bisa belajar merasa bukan siapa-siapa. Artinya Rumausi saya hanyalah hamba yang kecil, makhluk yang kecil,
banyak dosa, banyak salah, dan tiada punya daya kekuatan apa-apa di dunia ini. Jadi ini paling penting. Kerana apa? Betul. Panjenengan manggihaken dokter, profesor, ustadz, kiai, habaib yang mana saja. Lalu merasa dirinya itu orang yang suci, merasa dirinya orang yang paling hebat, merasa seolah dia sudah cukup bekal menuju akhirat, menganggap orang lain itu buruk semua. Gambaran dia bukan siapa-siapa. Jadi penting sangat. Menurut saya kasih lari-lari remaja tentang mungkin dari pasaran itu. Kalau umur 15 tahun dan kalau bersaudara mungkin dia tidak pun katakanlah dereng ngertos apa makna kehidupan ini. Tidak dereng ngertos lakon kehidupan ingkang warna-warni para melihat kita dengar itu. Jangan lupa itu juga lari-lari remaja ini mugi-mugi masa depan itu paling indah. Mugi-mugi masa depan itu toko kali penuh. Jangan paling sukses dunia dan akhirat itu. Tapi anak-anak kita jangan itu. Jangan pulau asli. Siapapun orangnya di akhir zaman ini. Kadang-kadang beribadah itu hanya untuk formalitas saja. Sholat kadang-kadang hanya untuk menghidupkan kewajiban saja. Semangat ketika membicarakan urusan dunia, ya Allah. Semangat ketika membicarakan pekerjaan tentang hobinya dan harta bendanya. Tetapi ketika mendengar kalimat sambil wala tabarakatillah. Kalau alhamdulillah, siapapun orangnya, ketika mendengar suatu saat hidup akan berakhir, kita dihadapkan oleh kematian. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang ketakutan karena merasa banyak dosa. Masya Allah, rangka kalau matur kita dipun takdir manusia itu betul-betul hidup bukan untuk bersantai, hidup bukan untuk berleha-leha. Masya Allah, rangka nyuruh saya malu kakaknya pun cukupan ketika yang kocok-kocok. Mau saya Gus, kalau amati panjenengan hampir bernatif di dalam paring fatwa guyon, di dalam panjenengan paring dawuh memancing jamaah untuk tertawa. Kalau jawab tegas, kalau kiriman guyon atas panjenengan, saya senang tertawa. Tetapi ada saatnya kita harus serius. Wang ini guyon, wang ini pun ngaji. Mengenai pola hasilnya, kalau itu kadang-kadang akhir apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa kelak pada suatu masa manusia semakin tidak takut dengan Allah, dia semakin mendewakan dunia. Jadi tontonan ini satu meter. Tidak takut dengan ancaman Allah. Pramila niku monggo kula panjenengan itu belajar tidak perlu mengoreksi ibadah orang lain. Tidak perlu melihat maksiat dosa-dosa orang lain. Masya Allah, kenapa? Kita sendiri belum tentu benar menurut Allah. Kalau langsung dimanggi, panjenengan manggihaken sinten kemawon tokoh siapa saja di dunia ini. Ketika panjenengan bertemu atau panjenengan mendengar fatwanya, masih bisa membicarakan keburukan orang lain, masih bisa menghina dan merendahkan orang lain, seolah dirinya orang yang paling top, gambaran akhlaknya yang belum terkata. Kesimpulan pun global, mungkin silaturahmi kita ini dalam mungkin saran-saran dikir datang Allah
mate hai Rasulullah, mate hai wali-wali kelas dunia di dalam bikin kopi ini. Milih saking tak kebutuh al-jalan, rodiyah adawiyah, ngantos se'ablukotin al-jalan. Sari-sari mau asma'ul husna, ibaratana hati-hati dunia hasanah, istighfar dan lain-lain itu. Mungkin-mungkin asal berkejar kasihkan aku. Mungkin-mungkin manfaat kesan kita waktu ini dunia ini. Masya Allah, kawan itu kan akhirnya kalau cerita akan nyuruh saya kata itu. Pada satu hari panjenengan pun Sayyidina Abu Bakar Dawud datang sahabat Bilal sang muadzin pada zaman Rasulullah. Monggo Dawud ini benar-benar kita cermati, kita mendengar. Maka hei sahabat Bilal, seandainya aku boleh memilih, aku pilih menjadi hewan atau binatang ketimbang menjadi manusia. Maksudnya kaget sahabat Bilal. Kenapa bisa seperti itu? Hei Sayyidina Abu Bakar, jawabannya pun Masya Allah. Maka kalau hewan binatang selama dia hidup tidak ada istilah akidah, tidak ada istilah etika, dia bebas berapa saja di dunia ini. Lalu ketika mati, hewan binatang tidak ada pengadilan di dalam kubur dan di akhirat nanti. Maka itu biasanya kita uji proses perlahan ini. Dengan hewan binatang setelah dibangkitkan dari kematian di hari kiamat nanti, langsung dihanguskan menjadi abu oleh Allah. Dan kata kita ini kesan repot kasusnya termati. Masya Allah, kadang sehat, kadang sakit, rumah tangga kadang tenter, kadang diboten, disyukuri segala bentuk ujian dari Allah. Anak manut kadang diboten, piantun kadang ingkang remen diboten, sing seneng diboten, sing seneng diboten, lagi kita boten ketinggalan ini. Pada saat kematian nanti, astagfirullahaladzim, kalau mencuri lagi, kita yang setiap hari tunangan, kita yang setiap hari jalan-jalan, setiap hari hanya menghitung harta benda kita. Pernahkah terpikir bagaimana pada saat aku menghadapi sakaratul maut nanti? Ini pasti terjadi kata itu. Pramila, mugi-mugi. Kula itu menawi maksud, monggo kita ini. Gak ada sholat terjadi makwa ikan panjenengan istiqomah kondisi dipun kandai Allahumma halim alaina bishahatil maut. Ya Allah, berilah aku konten pada saat kematian nanti. Kula merasa tenang. Kalau manusia kita ditunggu mungkar karena di dalam kubur. Pramila kalau itu waktu acara salipun tokoh ini waktu kabupaten Bintang, kok macam itu? Manusia itu kalau sudah di dalam kubur, dia tidak butuh ceramah, dia tidak butuh pidato. Kok apa kata sendiri? Manusia kalau sudah di dalam kubur, dia butuh pidato pada saat awal pemakaman saja. Bangun pagi, setelah itu mereka hanya butuh doa-doa, mereka hanya butuh kalimat thayyibah. Pramila itu foto ini, Masya Allah, ini saya sangat kita hadiahkan kagem bapak ibu keluarga kita wonten alam kubur. Semoga mereka diberi kebahagiaan oleh Allah. Semoga mereka diberi kemuliaan di dalam kubur dan di akhirat nanti. Ya, kita akan kasih wonten ing dunia ini sedaya mugi-mugi dipunparingi iman, mampu menjalani kehidupan sareng sae,
Sedaya dipun paring rukun kumpul, sedaya mugi-mugi dipun paring wilujeng donya akhirah. Lan kados ingkang dipun sikomaken al-makaron ya jangan arep ini. Panjenengan berarti kanten nggih nyuwun sewu. Kula akan matur. Anak tidak hanya dipondokkan saja, di sekolahkan yang tidak cukup. Enten malam itu, tidak kecampur mengangkati. Ini penting sangat. Nyuwun sewu deh. Mungkin kita itu berkecepatan pikir. Kota Malang yang semakin ramai. Bagaimana 10-20 tahun lagi anak-anak kita, sedangkan kita mungkin sudah menjadi penghuni publik, bagaimana perilaku dan akhlak mereka? Masya Allah, betul kabeh Bapak Ibu. Pramila kalau mau diputar yang saya itu, orang tua kalau sudah di dalam kubur, nopo banget toh sih perilaku anak-anaknya. Kulo jawab tegas. Seminggu sekali Allah itu akan memberitahu pada kita orang tua bagaimana perilaku anak-anak kita. Ngantos kalau tegas-tegas itu, misalnya mustahil tetangga, teman-teman kita akan mendoakan kita. Mungkin mereka ingat hanya pada saat acara tahlilan kemarin. Setelah itu mereka sibuk dengan urusan dunia. Andainya cuma satu, anak-anak kita. Anak-anak kita, Masya Allah. Yang paling mudah itu apa? Perilakunya anak di dunia ini juga menjadi penentu orang tuanya di dalam kubur bahagia atau sengsara. Mungkin anak-anak kita itu dapat walaupun dalam di akhir zaman dapat lari-lari ingkang toto mapan ekonomi itu diparingi toto akhlak itu. Semoga mereka anak-anak kita itu membahagiakan orang tuanya di dalam kubur dan di akhirat nanti. Lah nyuwun sewu panjenenganipun Gusti Sambor Tunggal Pengkaran Dipun Hobi dibalik karomahnya yang luar biasa. Gusti itu kagungan budi pekerti yang mungkin sudah langka di akhir zaman ini. Saya tidak menceritakan tentang karomah, saya tidak menceritakan keramatnya, tetapi menurut akhlak mulia Gusti yang mungkin di akhir zaman pembentukan salah satunya adalah tidak cinta dunia. Jadi ini pembentukan itu pembentukan tegas yang mancak liki, yang pintar, yang mandu, yang alik, yang akil, semua terjebak yang namanya masalah. Nah, Gusti mengapa aku Gusti kepada Allah sepanjang hidup tidak pernah dikasih dia. Pada saat itu seumpama kagungan bondo, bagaimana dalam satu hari harta benda itu musnah. Jadi memang sangat tingkatan makan kita. Karena apa? Memang seorang Gusti sudah dimatikan hawa nafsu dunia. Kedua, sosok yang selalu merasa saya adalah orang yang terburuk di dunia ini. Menurut yang terjadi zaman tak ini. Biarpun zaman tak ini jauh. Lagi musim pencitraan diri agar orang lain mengaku saya adalah orang terbaik di dunia ini. Penjelasan bersahabat ya Pak. Berusaha untuk menuju keburukan dan lain sebagainya. Kalau panjenengan pun Gusti nyuwun sewu, orang yang tidak pernah merendahkan orang, hanya tersenyum ketika dihina dan dicaci maki orang. Kebetulan kita jual kita berkata kasus Gusti minimal, mugi-mugi kita itu diparingi manah ingkang saya. Dan belajar betul-betul hidup yang sanes.
Kerana apa ini? Soal itu akhir kalian berpegang Nabi dulu. Manusia itu yang suka mencela dan menghina sesamanya, dia tidak akan bertemu dengan aku di akhirat nanti. Masya Allah, mungkin kita itu diparingi selamat wilujeng salaman Allah wa iyyakum menjadi dunia dari dia berkiamat. Terus ini pun kalau lebih sekaligus memperhatikan itu hati. Panjenengan amalkan, panjenengan teliti. Ini kira-kira itu jelas. Siapa yang tidak mengenal Fatihah? Bacaan paling indah di dalam Quran pramila itu dijadikan bacaan waktu di dalam sholat 5 waktu. Fatihah yang hampir 140 kali ingkang ditujukan datang kanjeng Nabi dan para wali-wali kelas dunia. Lalu mengakukan asma Allah dengan asmaul husna luar biasa. Siapa yang tidak mengenal dengan ayat kursi? Siapa yang tidak mengenal doa Rabbana atina fid dunya hasanah di bawah sampai sedoso? Istighfar mohon ampunan dari Allah, sholawat 300 kali dan lain-lain itu. Mungkin asli, mungkin di lepas barokah ingkang agung. Sebelum dipun paring susul hatinya. Ya Allah, mugi-mugi ingkang boten ketinggalan. Segala dosa-dosa kita nilai lahir ngantos dalu niki, ngantos kita niku mati. Mugi-mugi Allah paring pangapura. Sampun ngantos kedadosan kita niki boten rumaos salah, boten rumaos gadah dosa, sampun ngantos ingkang leres. Dados manungsa ingkang leres merasa dirinya itu orang yang hina, orang yang dolim, memperbaiki diri, nyedekaken dhateng Allah, lalu menyatakan tobatan nasuha sedaya mugi-mugi dipun paringi donya akhirat. Yang terakhir, sebagai manusia biasa, kita tentu juga atas urusan, atas keinginan. Mugi-mugi doa-doa kita dipun paringi mustajabah karena Allah. Napa ingkang kita suwun dhateng Allah, mugi-mugi Allah mujudake, mugi-mugi Allah ngabulaken. Cita-cita kita dipun paringi tercapai. Sedaya dipun paringi badan ingkang sehat, ingkang salok geras, mugi-mugi Allah paring tangguh. Tangan nggih sesudah malih. Monggo kula panjenengan belajar nilai sakniki. Belajar nilai sakniki. Entah nanti malam atau esok hari akan kita tinggalkan dunia dan isinya ini. Kula melalui dipun pangati kalian bolo-bolo. Nyuwun sewu kiai. Panjenengan setiap paring fatwa. Ikan boten ketinggalan dengan kalimat tidak akan perkaris mati. Nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Orang-orang yang di dalam kubur itu bahagia dan para penghuni surga mayoritas mereka itu orang yang ketika hidup di dunia itu selalu ingat mati. Karena dengan ingat mati dia akan takut berbuat dosa, dia akan takut berbuat kezaliman, dia takut untuk berbuat ingkar pada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kesimpulan pun mugi-mugi kula panjenengan iki gesang wonten donya iki dipun paringi thalibah hasanah sae sak keluarga sak anak putu sedaya dipun takdir kaliyan Allah. Dunia ini enak, akhirat nggih mugi-mugi dipun paring petunjuk. Sudah malih panjenengan amalaken betul hati. Sebab napa nggih nyuwun sewu. Amaliyah kita saben dinten. Amal kita ini itu juga bukan sebuah jaminan kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Maksudnya sangat. Bahkan kalau masuk pekerja, seorang kiai sekalipun, seorang habaib sekalipun, jenderal, dokter, profesor, bukan sejaminan dia akan pasti masuk surga. Masya Allah, ini asli. Termasuk saya sendiri,
Tidak ada jaminan seakan selamat dari siksaan Allah di dalam kehidupan di akhirat nanti. Semua terkait tentang baca seperti itu. Nyuwun sewu. Bentang niku Allah di dalam mengadili manusia sak dunia ini sejak zaman Nabi Adam ngantos titik yang terakhir di dunia. Amal ibadah bukan sebuah jaminan. Tekun sholat pun juga bukan dados andalan. Bintang urutan tertinggi niku napa? Akhlak mulia. Napa nggih? Perilakunya manusia terdunia ini. Perilakunya kurang itu kadang-kadang. Mami, nun jauh Gus. Dunia akhir anak kula mondok ngapal Quran. Kula pangerti. Yang jenengan tujuan itu apa Pak? Supados anak kula kebebasan jiwaku. Kula jawab tegas. Benjang Allah tidak melihat polisinya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat kiai, ustaz atau siapa saja. Ingkang dikontek hari dengan perbuatan manusia itu. Jelas deh, perbuatannya manusia. Pramila nabi matur nyuwun sewu. Nalika Rasulullah itu perjalanan Mi'raj dipun dahului kalian Jibril. Pinanggih rohnya Nabi Allah Adam, pinanggih Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim. Dan itu betul ketinggalan pada saat itu Rasulullah ditampakkan penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau matur kedah renungan supados dikanthi boten sombong, supados dikanthi boten takabur. Lah, yang disaksikan oleh Rasulullah sebagian dari penghuni neraka itu adalah para ulama. Kalau kadang-kadang dianggap kontroversial, hadis pun sahih jelas. Ngantos kanjeng itu langsung nangis. Ya Jibril itu kan umatku, dia ulama. Kenapa bisa seperti itu? Jelas nih. Kenapa ulama bisa masuk neraka? Dijelaskan oleh malaikat Jibril. Monggo kadang renungan nggih. Leres kanjeng Nabi. Itu umat panjenengan bahagia. Ya, kenapa? Jibril itu jelaskan. Karena mereka ketika di dunia dia hanya pandai berbicara, dia hanya pandai menasihati orang untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukannya. Jelas sih, pinter nutup, pinter nasihat itu betul sakit melakai. Masya Allah, Masya Allah. Tapi jadi kata mereka sombong dengan ilmunya. Dia takabur, merasa yang paling baik. Masya Allah. Mungkin-mungkin kula panjenengan dipun paringi ilmu. Mungkin-mungkin kita dipun takdir dados manungsa akhir zaman ini. Mungkin-mungkin dunia waktu dipun paringi selamat. Selamat artinya luas. Rumah tangga kita dipun paringi selamat. Ekonomi kita dipun paringi selamat. Anak-anak kita dipun paringi selamat. Dunia akhirat kita dipun paringi selamat. Ya Allah, panjenengan pun ya jalan arif ini. Mungkin-mungkin dipun paringi kekuatan lahir batin. Dipun paringi panjang umur ingkang berkah manfaat. Lalu manggota ingkang tanglet sejatosipun manfaat negeri para wali itu ternyata mati haywan itu tujuan itu apa? Ini kata itu nuwun sewu. Kalau kita kelak di hari kiamat dan di akhirat nanti, sholat kita satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah. Ibadah kita betul dikontaki oleh Allah. Dosa ingkang sak umur. Kenapa ingkang kita andalkan? Orang tua belum tentu bisa menolong kita. Anak-anak kita
dari bentuk solih dan solih. Kita kasih gadah andalan napa niku remeng dateng para wali niki panjenengan yakin nggih kula langkung malih banyak para wali Syekh Jalaluddin Arumi, Syekh Jalaluddin Antaksabandi, Syekh Imam Ghazali banyak itu badhe madosi panjenengan sedaya. Karena apa? Kan wonten catatan jenengan kedaman materi mereka para calon penghuni surga madosi panjenengan sedaya, madosi yayanan arifin perlu apa? Menjadi penolong kita di akhirat nanti, mempertemukan kita dengan Rasulullah, dan Rasulullah mugi-mugi mengakui kita sebagai umatnya ingkang akhiripun kita pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi, kita terdaftar dados penghuni surga idaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbiya mursalin wa ulul azmi alhamdulillah rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatul awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dhikril hawdih. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi Kiai Hamid Jadil Kusmi wa Jawjadi rahimahullah. Al-Fatihah. Sesepuh almarhumah di hati daerah khususnya Mbah Abdullah Sakar, Mbah Ali Rahbili, Bunda Wati, wa ila hadrati Yai Wahab Yahudil kepanjen, wa ila hadrati Mbah Sa'id di Ketapang Ya Allah Bulama rahimahullah. Al-Fatihah. Ila hadrati Kusur Salim, Mbah Tauhid Lukuk Sinasari, Mbah Patuk Sandoriti rahimahullah. Al-Fatihah. Tiyang sepah kita ingkang sampun sikup, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut rahimahullah. Al-Fatihah. Khususan Ibu Umi Rosidah rahimahullah. Al-Fatihah. Kiai Suyuti Ashraf rahimahullah. Al-Fatihah. Sedaya para ahli kubur di kampung mriki Kota Malang rahimahullah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kama arsalna la hawla wa la quwwata wa la lana fawatna wa la na'murana wa musyrikiina ila hadratika wal hadratika ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kami. Maukatil ula dan bila jadid faniyah wa ahdina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunya faniyah. Ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan, jadikanlah negeri kami Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan jadikanlah kota Kabupaten Malang ini aman, nyaman, makmur ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Allah, salimna min dulumati qulubina wa dari qulubina wa aknasi qulubina wa si'ati qulubina. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal ardo bi nuri samsik. Ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan,
nyuwun dhateng panjenengan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, keluarga kami hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami sholih sholihah, sukses fid dunya sukses fil akhirah, ya sahibal asma'il husna, ya sahibal asma'il husna, panjenengan pemilik kun fayakun, ya Allah, panjenengan pemilik alam semesta ini, ya Allah, panjenengan sang saudara aku, ya Allah, kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang kecil, hamba-hamba yang hina, ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap maghfirah, rahmat dan ridho dari panjenengan. Berilah kami sekeluarga, ya Allah, ya Allah, kami sekeluarga, ya Zainal Abidin sekeluarga, ya Zainal Abidin sekeluarga, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, mulya fid dunya, mulya fil akhirah. Masyarakat Kota Kabupaten Malang, masyarakat kampung mriki, pamawati hobi sedaya pecinta Gusti, ya Allah, sekeluarga panjenengan takdir, panjenengan qadar, bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah, bejo fid dunya, bejo fil akhirah, bilujan fid dunya, bilujan fil akhirah, bahkan bahagiahu min fid dunya wa yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Alhamdulillah, adicara sampun paripurna. Monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majlis lan akhir mangke sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta